Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyunesia Dora dan teman saya Nazwa Aurelia Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang arthropoda beracun. Pengertian arthropoda beracun adalah racun yang dihasilkan oleh berbagai jenis arthropoda dapat menyebabkan iritasi atau gangguan pada manusia, baik lokal maupun sistemik. Gejala yang ditimbul serta keluhan penderita dipengaruhi oleh kepekaan individu dan jenis racun yang menjadi penyebabnya. Adapun jenis-jenis toksin, berbagai kelas dan ordo arthropoda dapat menghasilkan toksin, yaitu ordo Araneida atau laba-laba, ordo Acarina atau ticks dan mites, caplak dan tungau, ordo Scorpionida atau kalajengking atau scorpion, ordo Chilopoda, lipan atau centipedes, dan ordo-ordo Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, dan famili Rhedoipidae yang termasuk anggota kelas insekta. Laba-laba beracun, Leukoceles. Gigitan laba-laba ini dapat menimbulkan nekrotik arachidemia, yaitu gangren di daerah gigitan yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh kembali. Tarantula, Liosa. Tarantula adalah laba-laba yang berbulu panjang dan lebat sehingga tampak besar dan menakutkan. Gigitan tarantula menimbulkan rasa sakit, tetapi tidak menyebabkan gejala sistemik karena daya racunnya rendah. Lactrodectus mactans. Laba-laba yang sering disebut sebagai black widow spider ini terbesar luas di seluruh dunia. Laba-laba ini mempunyai abdomen yang bulat, berwarna hitam atau coklat kelabu, yang mempunyai gambaran mirip gelas pasir waktu sunhourglass, berwarna merah, jingga, kuning, atau putih. Trik dan mites. Trik atau caplak menghasilkan toksin yang disebut ixopotoksin, suatu neurotoksin yang mempengaruhi susunan saraf pusat dan bekerja pada neuromuscular junction. Toksin ini menyebabkan timbulnya kejang, sakit kepala, dan kelumpuhan yang bersifat flaccid dan bilateral simetris yang disebut tic paralysis. Mites atau tungau, gatal-gatal yang hebat, perdarahan lokal, atau demam pada penderita yang peka dapat ditimbulkan oleh toksin tungau yang hidup pada unggas, misalnya Dermanisus gelinae, dan hewan lainnya misalnya larva Trombiocula atau sigar. Contoh hewan yaitu scorpion, Hymenoptera, larva Lepidoptera, Coleoptera, dan Chilopoda. Scorpion adalah binatang malam yang hidup di daerah tropis yang mempunyai sengat beracun yang terdapat di ujungnya ekornya. Sifat toksin scorpion adalah hemolitik dan neurotoksik yang dapat menyebabkan kematian pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat terjadinya kelumpuhan saraf pada otot pernapasan. Penderita juga mengalami mual, muntah, hipersalivasi, hiperhidrosis, paralisis otot lidah dan tenggorokan, kejang otot perut, sianosis, dan konvulsi. Hymenoptera adalah lebah, tawon, semut, dan sejenisnya. Memiliki alat sengat yang sebenarnya adalah alat untuk mengeluarkan telur serangga betina ovipositor yang beralih fungsi. Terdapat dua jenis bahan racun yang dihasilkan oleh kelenjar racun Hymenoptera. Bahan racun pertama bersifat asam dan yang kedua bersifat basa. Masing-masing bahan racun bukanlah racun yang kuat karena hanya menimbulkan iritasi. Jika kedua bahan racun bercampur, maka larutan bahan campuran yang terjadi akan berubah sifat menjadi racun kuat yang menjadi bagian dari racun Hymenoptera yang disebut apitoksin atau apitoksin. Larva Lepidoptera. Larva Lepidoptera menghasilkan toksin yang belum dapat ditentukan jenisnya. Toksin ini larut di dalam cairan alkali dan menjadi tidak aktif jika dipanaskan pada suhu 1150 Celcius. Toksin yang masuk ke dalam tubuh korban melalui kontak dengan rambut larva Lepidoptera menimbulkan dermatitis yang menyebabkan rasa terbakar yang menyebar ke luar daerah kontak. Gejala keracunan dan keluhan penderita dapat berlangsung sampai 12 jam lamanya, diikuti rasa gatal yang hebat, mual, dan demam. Kontak dengan rambut larva Lepidoptera yang terjadi di daerah leher dapat menyebabkan keluhan saraf. Untuk mengobati keracunan, penderita diberi kodein per oral
untuk mengurangi nyeri dan dilakukan kompres panas dengan amonia panas atau soda kue untuk mengurangi keluhan umum penderita. Coleoptera Xanthorrhoea fasciotaria yang dikenal sebagai Spanish fly adalah salah satu spesies ordo Coleoptera yang dapat menghasilkan toksin. Toksin yang dihasilkan disebut xantharidin yang bersifat sebagai vasoconstricting toksin. Toksin ini pernah digunakan sebagai perangsang seksual aphrodisiak pada kuda yang akan dikawinkan dan penyalahgunaannya pada manusia yang sering menimbulkan kerusakan ginjal. Silopoda Scolopendra adalah lipatan yang hidup di daerah tropis yang gigitannya dapat menimbulkan rasa sakit dengan gejala klinis lokal selama beberapa minggu. Kadang-kadang penderita mengalami pembekakan kelenjar regional, sakit kepala, vertigo, demam, dan muntah-muntah. Untuk mengurangi keluhan dan rasa sakit penderita, dapat diberikan kodein peroral disertai kompres dingin setempat atau anestesi lokal. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pengendalian serangga. Pengertian pengendalian serangga adalah upaya untuk mengatur dan mengurangi populasi serangga yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, hewan, atau manusia. Di sini ada tujuannya, yaitu tujuan pengendalian serangga atau biasa disebut arthropods control yang menjadi vektor penular penyakit adalah untuk menekan populasi vektor sampai berada di bawah atas kemampuannya menularkan penyakit dan menimbulkan epidemi. Selanjutnya ada macam-macam pengendalian serangga. Yang pertama itu pengendalian secara mekanis dengan tindakan fisik sarang atau tempat berkembang serangga biak atau biasa disebut breeding place dimusnahkan. Yang kedua itu ada pengendalian secara biologis digunakan makhluk hidup yang menjadi predator atau pemangsa serangga atau menggunakan organisme yang bersifat parasitik terhadap serangga sehingga penurunan populasi serangga terjadi secara alami tanpa menimbulkan gangguan keseimbangannya ekologi lingkungan. Yang ketiga itu ada pengendalian secara kimiawi. Pada waktu ini pengendalian serangga secara kimiawi menggunakan insektisida atau pembunuh serangga. Masih paling sering dilaksanakan karena dalam waktu pendek dapat diproduksi dalam jumlah besar. Adapun insektisida, bahan kimia yang digunakan untuk memberantas dan mengendalikan serangga ini berdasar atas stadium serangga yang menjadi targetnya dibagi menjadi imagonisida untuk memberantas serangga dewasa, larvisida ditunjukkan terhadap larva, dan ovisida jika insektisida ditunjukkan untuk memberantas telur serangga. Insektisida juga dikelompokkan berdasarkan atas tempat masuknya ke dalam tubuh serangga, yaitu racun kontak atau kontak poison yang masuk melalui kulit. Ada racun perut stomach poison jika masuk melalui mulut atau alat pencernaan, dan fungus yang masuk melalui saluran pernapasan serangga. Berikut faktor-faktor dalam memilih insektisida. Yang pertama itu ada faktor serangga. Faktor serangga yang menjadi target yang harus diperhatikan antara lain adalah yang pertama ada spesies serangga, yang kedua stadium serangga yang akan diberantas seperti bentuk telur, larva atau bentuk dewasa, dan yang terakhir sifat biologi serangga. Yang kedua ini ada faktor lingkungan. Lingkungan harus diperhatikan agar pemberantasan serangga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang merugikan kehidupan manusia dan hewan, serta organisme yang lain yang berada di lingkungan tempat serangga hidup, misalnya di sawah ataupun di dalam rumah. Kemasan insektisida. Yang pertama itu ada spraying atau biasa disebut semprotan, yang kedua aerosol, pengasapan atau penggabutan, yang ketiga itu debu atau dus, yang keempat ada granula, yang kelima umpan atau biting. Insektisida organofosfat. Titik kerja insektisida organofosfat adalah pada neuromuskular junction saraf, dan insektisida dapat masuk ke dalam tubuh serangga maupun mamalia melalui kulit, alat pencernaan maupun alat pernapasan. Beberapa contoh jenis insektisida organofosfat yang pernah digunakan adalah prasion, metylparation, malathion, diazion, diklorfos, dan abate. Insektisida organofosfat umumnya rendah daya residualnya sehingga harus sering diulang penggunaannya. Insektisida hidrokorban klorin. Chlorinate
hidrokarbon atau insektisida hidrokarbon klorin bersifat stabil, tidak mudah terurai oleh hujan, sinar matahari atau perubahan iklim, sehingga sering digunakan sebagai insektisida residu atau residual insecticides untuk pemakaian di luar rumah. Insektisida ini dapat diserap melalui kulit, mulut, alat pernafasan, dan bekerja terhadap susunan saraf pusat. Resistensi insektisida. Arthropoda dikatakan telah kebal atau resistensi terhadap suatu insektisida jika dengan dosis yang digunakan, arthropoda tersebut tidak dapat dibunuh. Resistensi dapat terjadi karena berbagai sebab, yaitu karena serangga memiliki sistem enzim yang dapat menetralisir racun insektisida, karena adanya timbunan lemak di dalam tubuh serangga yang mampu menyerap insektisida yang masuk, dan adanya hambatan lain yang dimiliki serangga untuk mencegah masuknya dan terserapnya insektisida ke dalam tubuh serangga. Adapun beberapa pembagian resistensi. Yang pertama itu ada resistensi bawaan. Serangga yang secara alami sensitif terhadap suatu insektisida akan menghasilkan secara alami keturunan yang juga sensitif terhadap insektisida tersebut. Yang kedua itu ada resistensi didapat akibat pemberian dosis insektisida yang di bawah dosis lethal dalam waktu yang lama. Serangga target yang sebelumnya sensitif dapat menyesuaikan diri berkembang menjadi resistensi terhadap insektisida tersebut. Repelen adalah bahan kimia untuk menghindari gigitan dan gangguan serangga terhadap manusia. Repelen tidak membunuh serangga. Repelen dipakai dengan cara menggosokkannya pada badan atau menyemprotkannya pada pakaian. Karena itu, repelen harus memenuhi syarat tidak mengganggu pemakaian, tidak lengket atau melekat, baunya menyenangkan, tidak menimbulkan iritasi kulit, tidak beracun, tidak merusak pakaian, dan mempunyai efek repelen yang lama. Berikut ini adalah penggunaan repelen yang benar. Penggunaan repelen harus dalam jumlah secukupnya pada kulit atau pakaian, tetapi jangan digosokkan pada kulit yang berada di bawah pakaian. Repelen tidak boleh dioleskan pada kulit yang luka atau kulit yang alergi terhadap bahan repelen. Jangan menyemprotkan repelen langsung ke wajah. Semprotkan repelen pada telapak tangan, baru dioleskan hati-hati ke kulit wajah, tetapi jangan sampai mengenai mata atau mulut. Minyak kayu putih sebaiknya tidak digunakan pada anak berumur di bawah 3 tahun, sedangkan DEET tidak digunakan pada bayi berumur kurang dari 2 bulan. Anak tidak boleh memegang repelen atau menggosokkan repelen pada badannya, agar tidak termakan bahan ini atau mengenai matanya, dan selalu jauhkan repelen dari jangkauan anak-anak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.